Kami dari tim Ki Hajar STEM SDN 10 Sitio. Perkenalkan, nama saya Anska Al-Halifi. Saya Arfasken Wiendra. Dan saya dari Ahmad Bulan. Untuk proyek Ki Hajar STEM di tahap SPN ini, kami memilih tema energi dan jejak karbon. Judul proyek STEM kami adalah Paritimus. Paritimus? Apa itu Paritimus? Jadi bukan sejenis makanan dulu. Paritimus adalah kipas serai sebagai anti nyamuk singa. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Anak-anak, sebelumnya Bapak mengucapkan selamat kepada kalian semua karena tim kalian lolos ke tahap Advent Ki Hajar STEM tahun 2023. Lalu, apa tugas yang harus dikerjakan di tahap Advent ini, Pak? Pada tahap ini kalian harus membuat sebuah project dan harus didokumentasikan menggunakan video, melalui video. Video seperti apa yang harus kami buat, Pak? Stop. Oh ya, nah, ini dia. Video yang kalian buat nanti ada 4 tema yang bisa dipilih, yaitu energi dan jejak karbon, penanggulangan bencana, ketahanan pangan dan gizi, dan mobilitas. Nah, Apa itu jejak karbon, Pak? oh, jejak karbon ya. Jejak karbon itu berhubungan dengan jumlah karbon dioksida yang ada di udara. Biasanya disebabkan oleh pembakaran atau yang berhubungan dengan asap ya. Nanti begini saja, nanti Bapak kirim petunjuknya di grup WA. Kalian cermati dan diskusikan, tentukan tema yang akan dipilih ataupun proyek yang akan dibuat. Mengerti? Baik, Pak. Teman-teman, ini adalah masalah di sekitar kita yang sudah kita diskusikan tadi. Kira-kira masalah mana yang akan kita buat proyeknya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, sampah di sekitar kita. Yang kedua, asap pembakaran. Yang ketiga, motivasi sarapan yang rendah. Yang terakhir, krisis air musim kemarau. Bagaimana jika tentang asap pembakaran? Jadi kita pilih tema energi dan jejak karbon saja. Oke, tapi proyek apa yang akan kita laksanakan terkait tema tersebut? Coba kita tulis lagi aktivitas-aktivitas pembakaran yang ada di sekitar kita. Mengapa dilakukan pembakaran di kandang sapi pada sore hari? Hal tersebut dilakukan untuk mengusir nyamuk yang akan mengganggu ternak sapi. Asap pembakaran di kandang pada sore hari sangat mengganggu dan dilakukan oleh banyak warga di kita yang memelihara sapi. Lalu, apakah ada anti nyamuk tanpa harus melakukan pembakaran? Tentu ada. Bisa menggunakan semprotan anti nyamuk atau lotion yang dioleskan ke kulit kita. Ya, tapi itu juga bisa menimbulkan efek negatif ke pernapasan dan kulit. Ya, namun itu kan pada manusia. Kalau pada sapi bagaimana? Betul juga. Mungkin kita fokuskan anti nyamuk untuk manusia saja sebagai proyek kita. Teman-teman, berdasarkan informasi di internet ini, nyamuk sangat suka dengan lampu ultraviolet atau lampu berwarna biru. Lalu, apa hubungannya dengan proyek kita? Kita buat perangkap anti nyamuk dengan lampu biru. Kemudian kita tutup dengan botol bekas yang dilumuri minyak goreng. Ketika nyamuk mendekat, dia akan menempel pada minyak goreng. Menurut informasi yang saya baca, nyamuk juga takut dengan daun serai. Di belakang sekolah kita kan banyak daun serai. Bisa kita manfaatkan. Lalu, proyek mana yang akan kita buat? Kita buat dahulu rencanamu tadi. Nanti kita juga maksimal kita tambahkan daun serai agar nyamuknya cepat mati. Boleh juga. Mari kita eksekusi. Sebelum memulai proyek, kami mencari bahan-bahan yang digunakan untuk proyek yang salah satunya adalah berbahan dasar sampah atau barang bekas. Prototipe pertama pada proyek kami buat dari botol bekas. Botol yang
Teman-teman, itulah tadi proyek STEM yang kami buat dalam rangka mengurangi jumlah karbon dioksida di udara yang disebabkan dari pembakaran obat nyamuk. Harapan kami alat ini dapat disempurnakan atau dibuat dalam ukuran yang lebih besar sehingga bisa digunakan juga untuk para peternak sapi atau hewan lainnya yang membutuhkan fungsi anti nyamuk tanpa pembakaran. Apabila hal tersebut dapat terwujud, maka otomatis jumlah karbon dioksida yang disebabkan dari pembakaran di kandang-kandang pada sore hari dapat kurangi, bahkan menghilangkan budaya tersebut. Semoga kita dapat menjadi agen perubahan untuk masa depan. Tetap semangat!